Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah bi barakatihim wa karamatihim wa syafaati Rasulillah fi dini wa la ilaha bi qadratillah bi mahabbatillah bi ridhoillah la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut pewarisnya, wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, tetangga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan diaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Abdul Khaliq sekeluarga yang mudah-mudahan berikan oleh Allah keberkahan dunia wal akhirah, panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya banggakan pula serta saya muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para ustaz-ustazah, para alim ulama, para kiai, para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih sebelumnya kepada seluruh jamaah atas program saya. Mudah-mudahan program yatim, mensejarahkan anak yatim, mudah-mudahan bisa berjalan. Alhamdulillah mulai sekarang sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan kedepannya lancar, berkah, dan terus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Belum kita bermulai bertawassul, seperti biasa ada sedikit nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, wabil khusus buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Intinya bukan saya berniat menggurui para ulama, para kiai, para sepuh-sepuh, tapi berbagi nasihat itu suatu kewajiban. Banyak orang yang menderita dengan kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, bahkan kesulitan di dunia ini. Kenapa? Karena dia berpikir bahwasannya semua bisa selesai dengan sendiri, dengan kemampuannya. Makanya malam ini saya akan bongkar bagaimana caranya manusia menempuh jalur Allah Subhanahu wa taala yang begitu cepat dengan keajaiban. Yang pertama, contoh begini. Orang datang punya utang 7 miliar. Besok pagi harus dibayar, kalau tidak dipenjarakan. Dua orang malam-malam udah gak bisa tidur itu. Jurus apa setinggi, ngewirid segala, baca Quran segala. Sampai tiba waktunya gak bisa tidur. Sampai pas waktunya gak kebayar. Karena apa? Karena merasa mampu. Jadi saya buka kuncinya supaya cepat dikabul Allah. Yang pertama, jangan pernah difokuskan di dalam hati, di dalam pikiran utang, bayar utang, nggak bakal kebayar. Benar, Be. Jadi bagaimana supaya kebayar? Contoh, ditagih utang besok jam 7 pagi, ini jam 12 malam. Masa jam 12 tagihnya jam 7 udah dipikirin? Kan puyeng. Jadi pikirkan di dalam hati, pasti besok kebayar, pasti besok dikasih amanah oleh Allah untuk menyelesaikan utang. Itu pasti kebayar. Karena apa? Orang yang punya utang itu hebat. Bagus kata saya, normal. Karena apa? Karena jarang-jarang orang yang diberikan amanah utang oleh Allah. Ketika kita punya hutang, berarti Allah sudah percaya kepada kita. Dan kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah ya Ghaniyu, yang maha kaya.
Biarkan Allah yang mengurusi urusan kita. Kita hanya perlu memfokuskan diri, memohon, meminta, pasti terjadi besok. Dilunaskan hutang saya, karena ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Begitupun dengan apa yang kita inginkan. Di dalam hati itu difokuskan. Misalkan besok pengen punya Fortuner, ngelamun daripada ngelamun jangan. Jadi mana bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pasti besok beli Fortuner. Alhamdulillah pasti besok kau beli Fortuner. Alhamdulillah pasti besok kau beli Fortuner. Itu terjadi pasti. Sudah saya buktikan. Berkali-kali saya buktikan dengan para orang-orang jemaah saya. Itu terbukti. Karena apa? Karena suatu keinginan. Fokus kita satu titik itu akan menggumpal menjadi energi yang tembus kepada Allah. Karena apa? Karena enggak loading di atasnya, Pak. Bapak kenapa doanya nggak dijawab? Karena Bapak loading, tapi memohon, tapi nggak yakin. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi karyawan, tapi singan di dalamnya ya. Udah nyogok ada duit tuh, belum apa-apa udah loading itu, sinyalnya nggak nyampe. Jadi makanya kalau ngedoa jangan mudah-mudahan, tapi pasti. Supaya apa? Supaya jadi suatu energi keajaiban yang bisa menembus alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saya acara apapun, saya tidak pernah punya uang. Wallahi saya ngomong. Saya acara maulid, undang orang banyak, masya orang makan banyak. Setiap acara saya tidak pernah punya apapun. Sepeser tak punya duit saya. Tapi ketika saya ngomong pasti besok harus jadi, pasti besok harus maulid, itu terjadi. Karena dari mana jalannya? Itu urusan Allah. Tugas kita mah meminta, memohon kepada Allah. Jadi sekarang mau diganti manajernya. Seperti kita begini. Kita punya anak itu bandel. Misalkan main air. Jangan main air aja, nanti kepleset. Itu pasti kepleset. Pasti aja. Jangan main kayu, nanti kecolok. Bos belum selesai ngomong kecolok. Itu pasti, karena di kau belum, kitanya ngedoain. Itu, karena apa? Sesuatu itu tergantung kitanya. Allah itu murah, Rahman Rahim. Makanya dalam pertengahan, rahmatku lebih besar dibanding murkaku. Murkaku itu apa? Susah, rumah tangga acak-acakan, usaha nggak lancar, itu murka. Tapi rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Yakin kepada Allah. Jangan pernah ragu-ragu. Wallahi demi Allah pasti dijawab. Udah saya buktikan, bukan saya ngomong doang. Saya coba ke beberapa orang. Kata saya ada orang datang utangnya 7 miliar Pak. Meninggal 2 juta, 7 miliar. Besok pagi mau dipenjara. Kata saya kenapa nggak bisa tidur Pak? Saya ngewirit, ngefokus katanya. Terus, tak pikirin besok ya. Kenapa dipikirin kata saya? Kamu dikasih amanah 7 miliar punya utang. Nah sekarang kamu sambil tiduran atau sambil ngewirit fokus. Apa fokusnya? Dikasih amanat lagi sama Allah. Lebih dari 7 miliar buat berutang. Dikasih amanat, pasti besok dikasih amanat 7 miliar, lebih dari 7 miliar dari Allah. Itu yang dia fokuskan sampai ketiduran. Begitu subuh ditelepon. Di mana Pak? Di rumah Abah. Kenapa nggak pulang? Takut. Kenapa utangnya sekian? Udah duit ada di saya, bayar tuh. Rezeki mau begitu. Itulah kuasa Allah. Makanya jangan pernah ragu-ragu. Itu yang pertama, bab-bab keduniaan. Sekarang bab tirakat. Tirakat itu bermacam-macam. Tapi satu tirakat yang paling hebat di dunia wal akhirah. Apa tirakat yang paling hebat? Yaitu tirakat hati yang baik. Itu yang perlu ditanamkan. Apa? Hati yang baik dan hati yang lembut. Itu tirakat yang paling hebat di dunia dan akhirat. Karena apa? Orang sholat tahajud ratusan rakaat, kalau hatinya busuk tetap. Orang sholat 5 waktu, kalau hatinya bengkok tetap. Orang sedekah bayar zakat ini, kalau hatinya melengkung tetap. Makanya tirakat yang paling baik yaitu tirakat memperbaiki hati, melembutkan hati. Makanya setiap malam Rabu kita berkumpul sini berwasilah
kepada para wali Allah, kepada aulia Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca sholawat, kirim doa Fatihah, memohon disambungkan roh kita, bisa dilembutkan hati kita mengingat apa yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, para jamaah semua bisa merubah manage pikiran yang tadinya pikiran ragu-ragu jadi yakin. Wallahi demi Allah, saya katakan, sekali-kali bapak berdoa jangan pakai mudah-mudahan. Ya Allah ya Rabb, saya diamanatkan oleh Engkau, hutang saya banyak. Besok pasti saya minta kebayar ya Allah. Itu sekali-kali. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah tidak pernah bohong, Pak. Itu kenyataannya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita diakui umatnya Rasulullah, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal.